Waktu lagi jalan, Jarod ngeliat Aisyah, meminta Aisyah untuk merahasiakan pertemuan mereka. Mereka langsung berpikir kalau sekarang Jarod udah berseberangan dengan mereka. Lo udah ngomong ini? Hah? Berapa tahun? Dan lo masih nanya. Kembali pada Jarod yang ketemuan lagi sama Aisyah di pasar malam. Setelah ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, dan karena udah malam juga, Aisyah harus pulang dan mereka berjanji akan bertemu lagi. Beberapa waktu kemudian, bos naga hitam mengadakan pesta acara ulang tahun untuk ibunya. Dan Jarod yang lagi duduk sendirian dihampiri oleh si bos. Si bos meminta Jarod untuk mengurus wilayah Ale dan kelompoknya, karena mereka selalu mengganggu bisnis naga hitam. Bos naga hitam menyuruh Jarod karena dia yang paling tahu tentang wilayah itu. Udah gede loh. Ada barang bagus buat lo. Gratis. Lo tahu harus cari siapa. Pada suatu malam, Jarod dan teman-temannya mengawal bos naga hitam ke sebuah bar. Tidak diduga, ternyata salah satu penyanyi wanita di sana adalah Yani, adiknya Jarod. Setelah pulang, Jarod menunggu si Yani dulu dan nasehatin dia kalau perempuan baik-baik itu enggak kerja di tempat seperti ini. Tapi Jarod malah diacuhkan karena dia sendiri juga kerjaannya bahkan lebih hina daripada si Yani. Di sisi lain, Lukman nunjukin adenya yang lagi sakau pada Ale. Setelah diinterogasi, ternyata dia dapat barang tersebut dari Jarod. Dari sinilah situasi semakin memanas. Berganti pada Jarod yang lagi di hotel bareng Aisyah. Yang sepertinya mereka habis ngeus. Terus Jarod bilang kalau dia mau pulang karena bapaknya lagi sakit. Tapi Aisyah melarangnya karena situasinya sekarang sedang tidak kondusif. Besoknya, Ale dan kawan-kawan melihat Jarod sama Fatir lagi naik mobil. Ale langsung ngeberhentiin motor yang lewat dan terjadilah kejar-kejaran antar mereka. Sampai pada suatu momen, Fatir menembakkan pistolnya yang terkena tangan si Ale dan membuatnya terjatuh seketika itu juga. Pada malamnya, Jarod diam-diam pulang. Namun kedatangannya sudah diketahui Ale dan anak buahnya. Tapi untungnya, ada Fatir yang membantu Jarod dan mereka berhasil lolos. Beberapa hari kemudian, terlihat adiknya Lukman yang tewas karena OD, kebanyakan makan narkoboy. Lukman yang melihat itu langsung menangis sejadi-jadinya meratapi kematian adiknya. Malamnya, Lukman membuntuti Jarod untuk membunuhnya, karena dia kira Jarod yang bikin adiknya jadi begitu. Tapi untungnya ada si Fatir yang langsung nyekek dia dari belakang. Tapi Jarod yang masih memiliki rasa persahabatan nyuruh Fatir ngelepasin Lukman, biar dia aja yang ngomong. Tapi Lukman yang udah dendam ke ubun-ubun mencoba menusuk Jarod. Dan saat itulah Fatir menembak Lukman. Dan Lukman pun tewas. Mati lo anjing! Mengetahui sahabatnya meninggal, Jago dan Sadat membalas dendam dengan cara datang ke bar tempat Yani bekerja, yang kemudian mengunboxing si Yani. Kita dulu teman baik, Jago, jangan sakitin aku. Lepasin!
sampai itu buat abang. Dia, Bos. Jarod yang mengetahui kalau Yani diapa-apain menjadi sangat marah. Dia menginterogasi pemilik bar, siapa yang sudah melakukan hal bejat itu pada adiknya. Setelah tahu pelakunya, Jarod kemudian membakar bar tersebut. Kalian mau apa ini? Dan kemudian menculik Jago dan Sadat. Dan akhirnya, dengan masih memiliki sedikit rasa persahabatan, Jarod meneteskan air mata dan menyuruh Fatir untuk mengeksekusi mereka. Lalu kita akan diperlihatkan Ale yang sedang menatap foto mereka berlima dan mengambil pistol lalu menembaknya ke langit untuk melampiaskan kekesalannya. Malamnya, Ale yang melihat pesan masuk di HP Aisyah mengetahui kalau Aisyah berhubungan dengan Jarod. Ale sangat marah dan dia langsung menuju hotel tempat Aisyah akan bertemu dengan Jarod bersama beberapa anak buahnya untuk membunuh Jarod. Tapi untungnya, Jarod kesana tidak sendiri. Dia bersama Fatir, Alex, dan Tito. Alex yang melihat Ale beserta anak buahnya menelpon Jarod dan menyuruhnya untuk keluar dari sana. Sementara Fatir masuk ke sana untuk membantu si Jarod. Dan berkat bantuan mereka, Jarod kembali berhasil lolos. Besoknya, Jarod, Fatir, Alex, dan Tito dikagetkan dengan mobil mereka yang diledakkan oleh Ale. Motor lagi. Buru 2 kali itu motor lewat anjing. Tadi gue lagi kagak rekaman sepi-sepi aja. Bos besar yang mengetahui itu menjadi marah dan menyuruh mereka untuk segera membereskan masalah yang mereka buat. Pada malamnya, saat Tito lagi ngasik di bar, dia dapat hadiah dari anak buahnya Ale. Hadiah dari ketua Ale. Lu lihat perbuatan lu. Tewasnya Tito membuat Alex sangat kesal pada Jarod. Kenapa bukan Jarod aja yang mati? Kenapa bukan lu yang mati? Kenapa bukan lu yang mati? Bangsat. Jawab pertanyaan gue, kenapa bukan lu yang mati? Lihat gua. Ganti pada Aisyah yang memohon pada ibunya untuk membiarkannya pergi bertemu Jarod demi anak yang sedang dikandungnya. Lalu bertemulah mereka di sebuah atap gedung yang sudah terbengkalai. Aisyah meminta Jarod untuk membawanya dan menikahinya. Tapi Jarod berkata kalau mereka tidak bisa melanjutkan hubungan mereka demi keselamatan mereka berdua. Lalu Jarod pergi meninggalkan Aisyah. Dikagetkan dengan Aisyah yang jatuh dari atas gedung tepat di hadapannya. Jarod hanya bisa menangis meratapi kematian orang yang sangat dia cintainya itu. Lalu dia menelpon polisi dan kembali menangis lagi. Beberapa hari kemudian, Jarod berbicara dengan Fatir kalau sekarang mereka harus berdamai dengan wilayah seberang. Dan dia mengatakan kalau sekarang dia berhak mengambil keputusan. Jarod mengatakan itu pada Fatir dengan sangat tegas. Perang ini harus berakhir.
Kalau sekali ini lo gak nurutin perintah gue gak akan ragu-ragu untuk bunuh lo. Lalu Jarod menelpon Ale. Jarod mengatakan kalau dia ingin bicara empat mata dengannya. Dan bertemulah mereka. Jarod memulai pembicaraan dengan masa lalu mereka yang dulu masih bersahabat. Bahkan kita berani nganggap diri kita ini saudara. Sebelum lo ngancurin semuanya. Gua. Kalau emang lo semua nganggap gue saudara lo, pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Pada kemana sahabat-sahabat gue? Saudara gue! Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Mauan gue mereka semua terbunuh, Le. Bukan. Tapi justru lo semua yang mau gue mati. Iya kan? Salah apa, Le, gue sama lo semua, Le? Tapi lo semua nusuk gue dari belakang. Apa lo tau perasaan gua? Waktu lo milih gabung sama Naga Hitam, ha? Lo tau nggak? Dan lalu Jarod mengajak untuk berdamai. Tapi Ale menolaknya dan ingin menembak Jarod. Yang lalu mereka pun bergelut ria. Aisyah mati dengan calon anak lo sendiri. Mati, Rod! Dan akhirnya Ale yang harus mati tertembak. Dan Jarod pun kembali menangis karena harus kehilangan satu-satunya sahabat yang dia punya. Tapi tiba-tiba Fatir menembak Jarod, dan Jarod pun mati juga. Di akhir film, kita akan diperlihatkan adiknya si Ale yang membuka sebuah kotak berisi foto 5 orang sahabat tersebut, dan mengambil sebuah pistol. Tamat. Ya, selesai juga film Serigala Terakhir. Jadi mohon maaf banget itu jadi 2 part dibagi. Tadinya saya pengen cuma langsung 1 video aja. Tapi karena perangkat HP yang saya gunain ya, ini kalau tahu aja ya kalian ya, ini saya ngedit itu cuma pakai HP sama KineMaster. HP saya yang RAM-nya cuma 3 GB yang kalau buat ngedit lebih dari 10 menit itu nge-lag-nya udah kayak itu HP mau meledak ya. Udah, jadi curhat. Maklumin, oke? Maklumin. Jadi curhat kan saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang udah support dan dukung channel ini. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen aja ditulis kok. Silakan tulis aja di kolom komentar gitu. Nah, sekian dulu dari saya. Saya beserta tim layar tancap dan jajarannya pamit undur diri. Apa? Oh iya. Nah, ini kan film Serigala Terakhir ini ada the series-nya nih, baru dirilis baru juga pada tahun 2020 kemarin. Kalau yang mau dibuatin yang the series-nya, coba tulis di kolom komentar, oke? Udah. Dah, itu aja ya. Bye-bye. Bye-bye.